Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di hari ini? Dan bagaimana pula kinerja portofolio Anda di tengah tren pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang masih sangat volatil dan tidak menentu ini? Dengan kondisi pasar yang sedemikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menarik dan sedang Anda cermati, serta Anda pertimbangkan sebagai insight dalam menata strategi investasi selanjutnya. Terlepas dari hal itu, kali ini izinkan kami tim redaksi editorial IDX Channel untuk membahas salah satu isu menarik yang datang dari kawasan regional, di mana Bank Dunia atau World Bank baru saja menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas atau upper middle income economy. Dengan adanya keputusan naik kelas ini, maka bisa disebut bahwa seluruh perekonomian utama di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang terdiri atas kekuatan 6 negara anggotanya, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kini telah sepenuhnya berada pada kategori menengah ke atas. Konstelasi ini menyisakan Brunei Darussalam yang justru telah berada di level pendapatan tinggi atau high income economy, serta Laos, Myanmar, dan Kamboja, serta Timor Leste yang justru masih tertinggal dan berstatus pendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economy. Dalam keputusan yang dirilis pada 1 Juli 2026, pihak Bank Dunia menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Vietnam yang ditopang oleh kinerja ekspor serta tren lonjakan ekonomi Filipina yang dinilai cukup merata di berbagai sektor industri. Sehingga hal ini tidak hanya bergantung pada kinerja 1-2 sektor industri saja. Sebelum adanya kenaikan status ini, Vietnam diketahui telah berada dalam kategori lower middle income sejak 2009 lalu. Dan bahkan Filipina juga berada dalam kelompok kategori tersebut sejak tahun 1980-an malah. Keputusan untuk mengubah status ekonomi Vietnam dan Filipina diantaranya didasarkan Bank Dunia pada catatan yang terbaru dari kinerja perekonomian kedua negara tersebut, di mana pendapatan nasional bruto per kapita Vietnam pada 2025 lalu mampu mencapai angka $4.970 Amerika Serikat. Nah, di saat yang sama, Filipina membukukan catatan sedikit lebih rendah, yaitu sebesar $4.850 Amerika Serikat, di mana keduanya melebihi ambang batas minimal Bank Dunia untuk kategori upper middle income economy yang ditetapkan sebesar $4.636 Amerika Serikat. Di lain pihak, dengan adanya perubahan konstelasi ekonomi regional ini, hal ini seolah semakin menegaskan pendapat sejumlah pihak bahwa posisi Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi, kini sudah mulai diperhitungkan di kancah pergaulan negara-negara di level internasional. Pendapat ini misalnya mulai mengemuka saat Presiden Rusia Vladimir Putin yang resmi menjamu para pemimpin negara-negara ASEAN dalam rangkaian pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada pertengahan Juni 2026 lalu. Dalam jamuan yang digelar selama 2 hari di ibu kota Republik Tatarstan, Kazan tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan itu berdiskusi dengan bahasan utama, yakni tentang cara memperluas kemitraan strategis antara Rusia dengan negara-negara di ASEAN. Menurut penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak Rusia memang tengah dan terus berupaya untuk memperdalam hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara di Asia, yang tidak terkecuali di dalamnya adalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Pandangan ini ditegaskan dalam isi pidato yang disampaikan oleh Putin dalam sambutannya, di mana sang presiden menyebut bahwa kemitraan strategis antara Rusia dan ASEAN merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Terlebih, posisi negara-negara ASEAN oleh berbagai pihak di dunia juga dinilai memiliki peran yang unik dan strategis sebagai penyeimbang konstelasi geopolitik global, mengingat keberagaman dan kompleksitas
arah kebijakan luar negeri masing-masing negara di anggota ASEAN. Nah, sebagaimana kita tahu, dalam perspektif geopolitik, sebagian negara anggota ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura, mereka memiliki kedekatan politik dan pertahanan dengan Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, di saat yang sama, sebagian lagi negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan juga Myanmar justru memiliki ikatan erat dengan Cina, baik secara politis, ideologis, bahkan juga kedekatan secara geografis. Nah, dengan posisi yang sedemikian strategis itulah, diantaranya ini yang mendorong posisi nilai tawar negara-negara ASEAN dalam peta interaksi negara-negara internasional. Misalnya saja terkait perkembangan Laut Cina Selatan dan juga penguasaan atas jalur perdagangan di kawasan ASEAN yang merupakan salah satu urat nadi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Sebagai gambaran, misalnya saja dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau IMF mencatat bahwa geliat perekonomian ASEAN secara kolektif telah melampaui 4 triliun dolar Amerika Serikat pada 2025 lalu. Data tersebut juga semakin menegaskan posisi Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tidak hanya itu, dengan jumlah populasi total yang mencapai lebih dari 600 juta jiwa, juga memposisikan kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar paling strategis dan sangat menggiurkan bagi para pelaku perdagangan global, yang sekaligus menjadikan kawasan ASEAN sebagai arena perebutan pengaruh bagi pihak-pihak dengan kekuatan besar di dunia, yang sebut saja seperti Cina dan Amerika Serikat, serta kelompok negara-negara di Eropa. Kemudian ada aliansi militer negara-negara NATO hingga gelombang ekonomi baru lewat kelompok BRICS dan juga BRICS Plus, dan sebagai simbol kekuatan lainnya. Karenanya, sebagai negara dengan luasan wilayah, kemudian yang jumlah penduduk hingga volume perekonomian yang terbesar di Asia Tenggara, sejak awal telah menyerukan pentingnya sentralitas ASEAN yang diharapkan dapat menyatukan keragaman internal antar negara-negara anggota sebagai salah satu kesatuan demi memperkuat ASEAN dalam konstelasi politik dan perekonomian global. Sebagaimana juga telah disepakati dan dinyatakan dalam ASEAN Outlook on Indonesia Indo-Pasifik, ditegaskan bahwa ASEAN harus menjadi platform regional yang dominan untuk mengatasi tantangan bersama, untuk kemudian juga terlibat secara bersama dengan kekuatan eksternal. Terkait hal tersebut, negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk tetap berada dalam ruang kemudi dalam menavigasi tantangan geopolitik yang harus dihadapi, baik dalam kondisi saat ini maupun di masa mendatang. Kebersamaan dan penyatuan sikap tersebut bakal dibangun dalam kerangka inklusivitas yang dibangun dalam ruang dialog dengan target terbentuknya sebuah jalinan kolaborasi yang sehat dan saling menguntungkan bagi masing-masing anggotanya. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan bahwa sebagai kekuatan terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia tidak ingin membangun kekuatan ASEAN melalui pendekatan konfrontasi, melainkan lebih pada mendorong upaya sinergi dan membangun keterlibatan semua pihak secara konstruktif, inklusif demi memperkuat positioning ASEAN di kancah global. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Krijantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.